Ki Hajar Dewantara, KHD, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi KHD berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama yang untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik seorang pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih daripada itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Amon terlebih dahulu sebelum memperhatikan metode Amon. Bagaimana seorang guru menginternalisasikan sistem Amon dalam dirinya sebagai pendidik dan meneruskan dalam menuntun murid. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai upaya untuk bebas berpikir dan berekspresi. Makna Merdeka Belajar adalah sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar yang dengan mandiri dan kreatif dalam suasana yang bahagia dan menyenangkan. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua murid di Indonesia. Selain itu, program Merdeka Belajar juga memiliki beberapa tujuan, yaitu membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan murid, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, menciptakan murid yang berjiwa merdeka serta tidak merasa ditekan oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam Merdeka Belajar, ada beberapa komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, yaitu 1. Konstruktivitisme, berkaitan dengan cara murid membangkitkan pengetahuan yang sudah ada dan diharapkan agar memudahkan mereka dalam menyusun suatu konsep. Dari konsep tersebut, murid dapat saling berbagi dan mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki untuk dapat pengalaman nyata. 2. Inquiry, artinya murid mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya tidak bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat mereka berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bertanya. Dalam hal ini, murid dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal yang tidak dipahaminya.
lainnya. Guru bisa menjadi modeling untuk murid-muridnya, tetapi guru bukan sebagai salah satu modelnya. Murid bisa mencari model selain gurunya. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator. 6. Refleksi. Bertujuan untuk membuat murid merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan dalam bentuk pernyataan langsung, catatan selama mengikuti kegiatan, kesan dan saran pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, authentic assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari murid akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan siswa. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan dan dapat mewujudkan Merdeka Belajar dalam proses pembelajarannya. Salam dan bahagia.